Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause Dewi. Hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Bersyukur kepada Tuhan walaupun kita beribadah tidak bertemu tatap muka, tapi saya percaya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk memulai ibadah kita, sebelum kita memulai semuanya, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami dapat kembali beribadah walaupun secara online. Biarlah Tuhan tetap mempersiapkan hati kami supaya kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan juga untuk Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kesehatan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jaga dan Tuhan yang pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah Minggu Kemah Injil bersatu dalam iman yang teguh, bekerja, berdoa, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Sekali lagi, Sekolah Minggu Kemah Injil bersatu dalam iman yang teguh, bekerja, berdoa, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Gereja Kemah Injil, yes! Mari saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan karunia daripada Tuhan dan anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik,
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak kita semuanya untuk kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan daripada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan itu boleh sungguh-sungguh berasal daripada hati kami. Biarlah di dalam kehidupan kami juga boleh terus memuji kemuliaan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Ya Bapa, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai setiap kami. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkata-kata melalui dia. Dan juga untuk setiap anak-anakmu, siapapun yang mendengarkannya pada saat ini, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anakmu yang mendengarkannya, maupun orang tuanya, mau siapapun yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lause akan menceritakan tentang firman Tuhan yang berada di dalam kitab Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai 25. Nah, di dalam Alkitab ini diceritakan tentang kisah seorang Daniel. Penasaran kan? Nah, mungkin teman-teman adik-adik sudah sering dengar yang namanya Raja Nebukadnezar, ataupun ada yang belum pernah mendengarnya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang Daniel yang berani berkata jujur di hadapan seorang raja. Nah, pada suatu hari hiduplah seorang raja bernama Nebukadnezar, dan dia memiliki seorang anak bernama Belshazzar. Nah, pada waktu Nebukadnezar sudah tidak menjadi raja lagi, akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Belshazzar. Nah, tidak beda jauh dengan ayahnya. Belshazzar ini juga sama kelakuannya seperti ayahnya. Suka berpesta, suka merampas harta orang-orang yang menjadi rakyatnya. Pada saat itu, Belshazzar mengambil hal-hal ataupun barang-barang yang sudah diambil oleh Nebukadnezar di Bait Suci Yerusalem. Lalu mereka menggunakan emas dan perak yang ada untuk dijadikan pesta pora. Bersama dengan pejabat-pejabat yang ada, bersama dengan gundik-gundik yang ada, dan bersama dengan permaisuri-permaisurinya. Pada saat mereka sedang berpesta pora, tiba-tiba anak dari Nebukadnezar ini melihat ada tulisan tangan di bawah kaki dia di istananya. Wow, dia sangat terkejut. Wah, kok tiba-tiba ada punggung tangan yang sedang menulis? Apa artinya tulisan ini? Ketika dia bertanya kepada semua orang yang paling pintar di negara itu, di kota itu, tidak ada satupun yang tahu arti itu. Lalu dia berkata, siapa yang bisa membaca dan mengartikan tulisan ini, akan saya kasih hadiah kain ungu dan emas perak di lehernya. Wah, kain ungu. Nah, pada zaman itu, kain ungu itu adalah kain yang sangat mahal. Kain yang melambangkan kerajaan, kain yang melambangkan kekuasaan, kain yang melambangkan sesuatu yang mewah. Nah, jadi pada saat itu teringatlah permaisuri daripada Raja Belshazzar, bahwa ada satu orang yang bernama Daniel yang bisa mengartikan tulisan-tulisan tersebut. Nah, lalu permaisuri ini berkata kepada raja, "Raja, bagaimana kalau kita memanggil Daniel? Mungkin dia bisa membaca arti tulisan itu. Sebab saya mendengar bahwa dia memiliki roh-roh para dewa." Pada saat itu, Raja Belshazzar itu adalah orang yang menyembah kepada dewa. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya bahwa Daniel itu memiliki roh dewa, sehingga dia pasti bisa membaca. Nah, pada saat itu dipanggillah Daniel. Lalu raja berkata kepada Daniel, "Daniel,
Jika kamu bisa mengartikan apa arti tulisan ini, maka saya akan memberikan hadiah kepadamu. Hadiahnya berupa kain ungu dan juga emas perak untuk di lehermu. Lalu apakah Daniel menerimanya begitu saja? Tidak. Daniel berkata, "Ya Tuanku, ambillah saja, simpanlah saja. Apa yang hendak engkau berikan kepadaku, berikan saja kepada orang lain. Tetapi saya tetap akan membacakan apa yang menjadi arti dari tulisan ini." Nah, pada saat itu Daniel tidak terbutakan oleh harta. Daniel tidak gila akan emas perak yang ditawarkan oleh Raja Belshazzar. Tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi perintah daripada raja. Karena pada saat itu perintah raja itu sangat penting. Perintah raja itu harus ditaati. Jika tidak, maka akan ada hukumannya. Lalu Daniel melanjutkan lagi apa yang menjadi perkataannya kepada Belshazzar, yaitu, "Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun mengetahui apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu." Nah, pada akhirnya sebab itu maksudnya adalah Tuhan menyuruh tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Di dalam tulisan itu ada ditulis satu kalimat, yaitu menuliskan Mene Mene Tekel Ufarsin. Nah, apa sih itu artinya? Lause, kok dari bahasa apa ya? Gak pernah dengar saya. Nah, artinya adalah di sini dijelaskan oleh Daniel, dan inilah makna dari perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan yang selanjutnya Peres. Peres itu artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, lalu atas semuanya itu artinya adalah bahwa Tuhan itu berkehendak atas kerajaan. Sehebat dan sekuat apapun kerajaan itu, jika Tuhan berkehendak lain, maka Tuhan berhak memberikan kerajaannya kepada siapapun. Setelah mendengarkan perkataan itu, lalu atas titah Belshazzar, titah itu artinya perintah daripada Belshazzar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian kain ungu dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia memiliki kuasa sebagai orang ketiga. Maksudnya itu adalah seseorang memiliki jabatan yang paling baik. Nah, dari cerita Alkitab ini kita belajar bagaimana, apakah Daniel takut? Kalau kita di posisi Daniel, aduh, aku mana berani. Itu kan seolah-olah kita seperti menegur raja ya. Wah, gila, kalau gua menegur raja, bisa-bisa gua dipenggal sama raja. Tetapi yang paling ditakuti oleh Daniel adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ketika kita berkata jujur, maka kita juga harus berani menanggung resiko yang akan kita dapatkan. Mungkin kita dibenci orang, mungkin juga kita dijauhi oleh orang, ataupun bisa saja kita dihukum atas kejujuran kita. Tetapi percayalah adik-adikku bahwa Tuhan akan menghargai setiap kejujuran kita. Berkata jujur itu sangat tidak mudah. Mungkin ada orang yang tidak menghargai kejujuran kita, tetapi jangan lupa, kita hidup itu bukan berdasarkan penilaian manusia terhadap kita, tetapi penilaian Tuhan terhadap kita. Kita harus lebih bahagia jika Tuhan menghargai kejujuran kita daripada manusia. Manusia itu punya keterbatasan, manusia itu punya kekurangan, tetapi Tuhan akan melihat, Tuhan akan memperhitungkan semua yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jangan lupa bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang adil.
Allah yang mengasihi kita melebihi siapapun, tetapi Allah yang akan menghukum kita juga kalau kita tidak melakukan perintahnya. Oleh sebab itu, hari ini Lause mau mengajarkan tentang apapun kondisinya, berbohong demi kebaikan itu tidaklah benar. Tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan diri kalian sendiri yang menurut kalian itu baik, tetapi belum tentu menurut Tuhan itu baik. Nah, apapun resikonya, apapun keadaannya, tetaplah berkata jujur. Walaupun kita dibenci orang, walaupun kita tidak disukai orang, walaupun kita dimarahi oleh orang, itulah yang harus kita tanggung resikonya. Sebab Allah sendiri telah menanggung dosa kita yang begitu besar. Masa sih kita berkata jujur aja sulit? Mari kita hari ini kita belajar, kita bersama-sama belajar seperti Daniel. Walaupun di hadapan seorang raja, dia tidak takut untuk berkata jujur. Dia tetap berkata apa yang Tuhan kehendaki dia untuk berkata. Mari pada siang hari ini kita sama-sama belajar untuk berkata jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sebab karena itulah Tuhan menghendaki kita melakukan hal-hal yang baik. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita juga harus melakukan teladan Tuhan di dalam dunia ini. Pada saat dia menjadi manusia, apa yang menjadi teladannya? Mari kita sama-sama lakukan dengan keikhlasan hati, dengan sungguh-sungguh. Sekian firman Tuhan dari Lause. Mungkin jika ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada Lause secara chat, secara WA, silahkan. Mari kita menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami harus terus berkata jujur di dalam kehidupan kami. Walaupun berkata jujur itu sangat tidak mengenakan ya Bapa, walaupun kami dibenci, walaupun kami dijauhin. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan supaya kami boleh terus berkata jujur, boleh terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri setiap kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian lagi, Kasih Yesus Manis dan Indah. Biarlah pujian ini boleh terus menjadi sukacita bagi kita, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sebagai penutup. Kita angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih kuat dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Tinggi tak teratasi, dalam tak terselami, lebar tak terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton